dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga, sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa meninggalkan kau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kesilapan yang berasal dari seorang penguasa. Ayat 6. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, dan barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Amin. Sebentar saya jelaskan dulu ya, karena masih panjang sampai pasal 12. Jadi tadi dari pasal yang ke-7 ayat 23 sampai pasal 10 ayat yang ke-12 ini, kita bisa melihat satu perkara yang sangat penting lagi dari kehidupan manusia, yaitu bagaimana kita hari ini, ya, kita perlu melihat dalam pasal 7 tadi, ayat yang ke-29, ya, katakan, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Nah, jadi teman-teman sekalian, hari ini Allah telah menciptakan manusia. Namun manusia sendiri, mereka merasa bahwa, oh aku lebih daripada teman-teman yang lain. Atau mungkin, oh, aku bisa kok tahu hal ini, hal itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Adalah karena Lucifer atau dulu ya penghulu malaikat itu dia telah menjadi setan ya, atau iblis yang menghasut manusia. Nah, sampai pasal yang ke-8 tadi di ayat yang ayat yang ke-10 dikatakan di situ, aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Apa artinya? Artinya adalah bagaimana kita hari ini harus melihat kepada kehendak Allah. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Allah. Dia hari ini tinggal di antara kita. Dia merasa bahwa aku sudah menjadi orang Kristen. Aku sudah punya iman. Namun sebenarnya karena dia bersikap demikian, maka yang terjadi adalah dia menjadi orang fasik. Nah, di ayat yang 11 terjadi, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ini sang penulis, yaitu Salomo sendiri berkata bahwa hari ini manusia itu berbuat jahat, kenapa? Karena Allah itu kan maha adil, dia juga memberi hak kebebasan. Kalau misalnya manusia berbuat jahat sekali lalu dihukum, berarti Allah itu tidak adil, bukan? Maka dia menyatakan bahwa di ayat pasal yang ke-9 tadi, ayat yang pertama, sesungguhnya semuanya telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berbuat hikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Oke, jadi kesimpulannya adalah itu. Kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin kita selalu melihat kepada perintahnya dan melakukan kehendaknya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita akan sharing lagi.
10:13 sekarang ya. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhirnya bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melalahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelembanan tangan bocorlah rumah. Tertawa, orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutiki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutiki orang lain. Burung udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagiaan kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tembok pohon itu jatuh. Di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini akan atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Sebab sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Amin. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan perata-perata berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain Allah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak angka. Engkau berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur.
Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tepat diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Ya. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana dari kitab pengkhotbah ini nanti kita akan simpulkan setelah pembacaan Efesus ya. Kita sekarang lanjut Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai selesai ya. Oke, silakan dilanjutkan. Coba Evliania. Sudah ketemu? Belum, Kak. Ya. Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu Ya. hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Amin. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegah sendiri. Karena kita ini buatan Allah, serta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Itu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Soal waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan dirinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawasan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Baik, karena ayat ini sangat bagus ya, saya mengajak kita ini tidak apa, meskipun nanti akan bertabrakan, kita baca sama-sama ya. Ayat yang terakhir, Efesus 2 ayat 22, 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu Kamu juga juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Roh. Oke, jadi baik teman-teman sekalian, membaca kita sampai di sini. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin membagikan sesuatu? Boleh, kalau ada pertanyaan atau ingin membagikan sesuatu yang didapat. Baik, mungkin kalau tidak ada, saya akan jelaskan sedikit ya. Bagaimana tadi dari pengkhotbah pasal yang terakhir ya, kita puji Tuhan selesai. Kita baca dari pasal yang tadi, lanjutan 10:13 sampai pasal 12. Kita tahu teman-teman sekalian bahwa dikatakan di tadi ayat yang ke 19 ya, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu terjadi. Semuanya itu. Jadi karena uang, orang itu banyak hanya melakukan hal-hal yang dianggap mereka itu menyenangkan gitu. Namun mereka lupa bahwa ada Sang Pencipta, ya kan? Bahkan tadi di ayat yang pasal yang ke-11, di ayat yang ke-4, katakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya apa? Mereka hanya melihat, mereka hanya memperhatikan, tapi mereka tidak menghidupi apa yang Allah atau Tuhan inginkan di atas hidupnya. Sampai di pasal yang ke-12 tadi, di ayat yang pertama, sangat jelas sekali, Salomo berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Hari ini sebenarnya sudah terjadi, ya kan? Tidak ada kesenangan, ya. Bahkan kita tidak bisa kemana-mana, pandemi dan sebagainya. Oke, sisa 10 menit. Jadi teman-teman, kita perlu menyadari bahwa hari ini Tuhan inginkan apa? Dia menginginkan satu pertumbuhan rohani yang baik di antara kita semua. Ya, jadi puji Tuhan yang bisa bergabung. Kita bisa buka sedikit tadi Efesus ya. Efesus pasal yang kedua tadi berbicara mengenai apa? Di dalam kasih karunia melalui iman, gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini adanya satu kata, ya kan, ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, lalu apa yang bisa saya dapatkan? Apa yang saya bisa lakukan, ya kan? Ayat yang ke-12 yaitu bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Puji Tuhan ya, bahwa di dalam Kristus kita menerima apa? Rahmat, menerima kasih karunia supaya kita bisa menjadi dekat dengan Kristus, bahkan menjadi di dalam Kristus. Demikian. Oke. Jadi kita kalau tidak baik-baik membaca firman, kita tidak mungkin menemukan perkataan ini. Oke. Jadi itulah yang bisa kita dapatkan pada sore ini. Apakah ada pertanyaan lain? Ini dari Stevi, dari Karin, dari Evliani, Iva. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita berdoa begitu ya. Adakah yang ingin didoakan? Suara tidak keluar ya? Mungkin dari saya yang mungkin saya minta tolong doakan. Besok saya ada tes, jadi tolong doakan biar berjalan baik. Amin. Ada tes. Tes ya, baik. Ya. Pukul berapa itu?
Uh, Ya, itu dari jam 11 sampai sekitar sampai jam 5 sore lah. Oke, baik. Akan Jadi, kita doakan sekarang. terima kasih. Amin, amin. Baik, kita berdoa ya, teman-teman. Kalau tidak ada, amin. Tuhan Yesus, Allah kami, Bapa kami yang begitu setia, kami mengucap syukur karena kami boleh berseru kepada nama-Mu, kami juga boleh Tuhan firman-Mu yang adalah diri-Mu sendiri. Tuhan, kami berdoa pada sore ini, kesehatan kami semua, kata saudara kami Stevi, bagaimana dia esok akan ada ujian, Tuhan supaya apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia sudah pelajari, Tuhan bisa membuatnya berhasil. Oh, berkatilah juga Stevi, dia juga bisa bersandar kepadamu. Juga berkatilah hari ini ada Evliani, ada Karin, ada Iva, juga ada Dana yang membaca bersama-sama. Berkatilah teman-teman kami yang belum bisa bergabung, Tuhan. Kami berdoa agar firman-Mu, Tuhan, menguduskan kami, juga membenarkan kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca. Berkatilah masa muda kami, juga esok biarlah teman-teman kami yang lain bisa bergabung. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kami mengucap syukur, kami telah berdoa. Amin. Amin. Thank you, brother. Baik.